Setelah celebration yang luar biasa Natal Jemaat minggu lalu, kita balik ke tema bulan Desember, a legacy atau warisan, sebuah warisan iman, sebuah warisan rohani, sebuah warisan yang bernilai kekekalan. Dan sepanjang bulan ini saya berdoa setiap kita boleh menemukan apa yang Tuhan mau kita dapatkan dan apa yang Tuhan mau kita berikan. So, mari buka sama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya tidak membuatnya di PPT, saya mau supaya kita membuka Alkitab masing-masing. Dan sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya mau supaya boleh kita membacanya secara silih berganti. Saya membaca ayatnya yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-10. Dengan judul Elia naik ke surga. Saya mulai ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Lima puluh orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Tuhan memberkati saudara sekalian yang sudah membantu kita semua untuk membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu ini, pada saat ini akan lebih banyak menyorot tentang seorang yang luar biasa bagi saya. Dan dia adalah Elisa yang mau melihat sesuatu dan tidak mau kehilangan momen sampai dia tahu Elia akan terangkat ke sorga. Oleh sebab itu dia tetap menyertai Elia dari Gilgal ke Betel ke Yeriko, menyeberangi sungai Yordan dan mendapatkan apa yang dia mau. Oleh sebab itu saya ingin memberikan judul pada hari ini, mengejar hingga akhir. Mengejar hingga akhir. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, mengejar Tuhan membutuhkan yang poin pertama, kesungguhan hati. Kesungguhan hati. Elisa menyatakan dengan jelas bahwa dia mengikuti setiap proses. Padahal mentornya Elia sudah tinggal. No, saya mau ikut. Mari kita lihat latar belakangnya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19, saya bacakan buat kita semua. Ketika Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak
dengan 12 pasang lembu. Kalau kita mau lihat ini berarti dia seorang yang lumayan berada, membajak aja langsung 12 pasang. Dan rendah hati. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Jadi orang yang bos biasanya kan tinggal perintah, ada 11 yang kerja, tapi dia mau mengerjakan bagiannya. Ketika Elia lalu dari dekat Elisa, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Elia melemparkan. Di zaman itu ketika jubah dilemparkan itu berarti langsung ada panggilan di situ. Itu berarti semacam ada tongkat estafet yang diberikan, sesuatu pilihan Tuhan yang Tuhan mau. Dan apa respon dari Elisa waktu itu? Dia lagi membajak dan tiba-tiba panggilan datang. Kita loncat 2 ayat. Di ayat yang ke-21. Tetapi ayat 20 sebenarnya dia cuma bilang, oke, izinkan saya mencium ayah ibuku, pamit. Dan 21 yang dia lakukan adalah, 21a saya baca, lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ketika ada panggilan datang dengan penuh kesungguhan, dia menerimanya dan langsung meninggalkan semua masa lalunya. Langsung meninggalkan semua hal-hal yang tidak sinkron lagi dengan panggilan Tuhan. Ketika kita mau terima panggilan Tuhan, ketika kita mau, ya Tuhan, saya mau, ketika saya ada kepercayaan dari Tuhan, saya percaya saya tidak harus lagi, saya tidak boleh lagi jalan dalam pelayanan dengan setiap kebiasaan-kebiasaan yang lama, karena manusia yang lama tidak lagi mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan panggilan itu. Kita harus melakukan sesuatu yang baru, sesuai dengan panggilan yang baru, sesuatu yang baru dengan pelayanan yang baru, sesuatu yang baru dengan momen yang baru, musim yang baru, dengan sesuatu yang baru yang pasti Tuhan akan lengkapi pada saat itu. So, Natal harus merefleksikan bahwa tidak ada lagi kebiasaan yang lama. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan dan yuk terbuka dengan hal itu. Dan Elisa adalah salah satu contoh di mana kebiasaan lama tidak akan mempengaruhi setiap pelayanan kita semua. Dan saya mau bilang bahwa jubah Tuhan, panggilan kita, tidak hanya menutupi masa lalu kita lagi, tetapi kemudian membuka masa depan kita. Elisa sudah taat melakukan dan dia percaya sepenuhnya. Ini menunjukkan ada muai iman yang keluar. Kalau kita membaca ayat-ayat pertama tadi dari Gilgal, Elia berkata, tinggallah di Gilgal. Tuhan menyuruh aku ke Betel. Iya kan? Gilgal berbicara tentang apa? Gilgal itu berbicara tentang sebuah permulaan. Ketika Yosua menyeberang, mereka mulai nginap pertama kali camping di Gilgal. Sebelum menduduki, sebelum menyerang Yeriko sebagai kota pertama yang ditaklukkan, Gilgal adalah suatu tempat yang dimana Tuhan berkata, aku akan menghilangkan celah Mesir. Aku akan menghilangkan semua kebiasaan lama. Mari memulai sesuatu dengan sikap hati yang terbuka dan izinkan Tuhan bekerja membereskan semuanya. Biar kiranya ada hati yang baru ketika kita memasuki Natal yang luar biasa di tahun 2025 ini. Saudara mau seperti itu? Oke. Di Betel berbicara tentang apa? Betel berbicara tentang rumah Allah. Betel juga berbicara tentang pintu masuk surga. Yakub waktu dia mimpi, dia melihat ada anak tangga yang menuju ke surga. Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Itu berbicara tentang penyembahan kita. Itu berbicara tentang sikap hati kita yang mau rindu Tuhan. Itu berbicara tentang sebuah momen yang seharusnya ketika kita dapat panggilan itu tidak pernah mau dapatkan.
Elia berkata lagi, tinggallah di Betel, aku mau ke Yeriko, Tuhan suruh aku ke Yeriko. Yeriko berbicara tentang apa? Yeriko berbicara tentang sesuatu kota yang tidak bisa ditaklukkan sebenarnya karena tingginya lumayan. Tetapi berbicara tentang sebuah kemustahilan bisa dilakukan kalau kita melakukan dengan kebiasaan yang baru dan iman yang ada dari Tuhan. Yeriko berbicara tentang sebuah kemustahilan yang mampu diterobos dengan orang yang mau memulainya dengan Tuhan, dengan orang yang mau selalu punya hati dan kerinduan menikmati hadirat Tuhan. Setelah itu apa? Mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan Elisa melihat, menjadi saksi sendiri ketika Elia membuka jubahnya dan memukulkannya ke sungai dan sungai itu terbelah. Sampai di situ, baru kemudian ada pertanyaan. Saya percaya ini bukan sebuah perjalanan antara Elia dan Elisa. Oke, saya mau terangkat ke surga. Yuk jalan-jalan, ini perjalanan emosional. Kita sharing yuk. Kesan-pesan mungkin. No, bukan seperti itu. Ada maksud jelas yang kuat yang Tuhan mau. Supaya kita melihat satu demi satu. Tetapi setiap kali Elia berkata tinggallah, apakah Elisa tinggal? No. Elisa selalu menjawab, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebuah pernyataan iman yang dia tahu bahwa dia tidak boleh tidak boleh kehilangan kairos. Dia harus ada di setiap level, dia harus ada di setiap momen. Jangan hilang momen. Dalam pelayanan, yuk terus sama-sama. Elisa selalu ada, dia selalu rindu. Bayangkan saudaraku, oke, dia dapatkan perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Dia memulainya dengan benar di Gilgal. Bayangkan seperti itu. Oke, tetapi kemudian mulai capek. Dia tidak ke Betel. Apakah dia mendapatkan hadirat Tuhan? Pasti tidak mendapatkan. Oke, dia sampai di Betel. Dia dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Tetapi kemudian mengalami kecapean dan dia tidak melihat Yeriko itu. Ketika imannya tidak bertumbuh dan mengalahkan semua kemustahilannya, dia pasti tidak akan mendapatkan iman yang kuat. Dan bukankah sungai Yordan itu ketika kita menyeberang itu berbicara juga tentang sesuatu yang lama sudah ditinggalkan, itu berbicara tentang kita mempercayai juga tentang kematian, dan ketika nyeberang ada kelahiran yang baru, ada harapan yang baru, ada hidup yang baru. Tapi apakah hanya berhenti di situ? Tidak. Elia setia melewati proses demi proses, momen demi momen, hadirat demi hadirat, mujizat demi mujizat, masalah demi masalah, karena dia tahu dia punya Tuhan yang mampu melakukan sesuatu. Tetapi ada sesuatu yang mungkin juga kita mau belajar sama-sama di momen memperingati Natal ini. Di situ dijelaskan bahwa sebenarnya murid dari Elia bukan cuman Elisa saja. Ada 50 murid Nabi yang menyertai dari Betel. Masuk ke Yeriko ada 50. Itu sebuah hasil dari regenerasi yang sebenarnya sudah dilakukan Elia. Dan mereka tahu loh bahwa Elia akan diangkat. Tetapi mereka tidak fokus kepada gimana sih untuk menikmati momen-momen berharga ini. Waktu-waktu terakhir, waktu-waktu mungkin menjelang Natal ini. Dan mereka hanya fokus kepada, tahu enggak sih, Tuhanmu loh itu akan terangkat. Jangan sibuk dengan membicarakan orang lain. Ayo cari dan temukan Tuhan. Ayo cari momen di mana hadirat Tuhan itu ada. Jangan fokus kepada hal-hal di Natal ini. Cerita orang lain lah. Faktor-faktor X terlalu banyak yang menggantikan faktor Christ-nya,
Christmas-nya digantikan dengan Christ-nya digantikan dengan faktor X. Banyak pengalihan di Natal. Tapi mari fokus untuk temukan hadirat Tuhan. Elisa setia mengikuti setiap proses dan melakukan dengan kesungguhan. Poin pertama sekali lagi, mari miliki kesungguhan untuk menikmati setiap momen demi momen dengan Tuhan. Jangan sampai lewat Natal dan so lewat lagi tuh 2025 dan ketika tanya momen apa yang paling berharga? Yang mana ya? Waktu itu, tapi kok kita lupa No, mari temukan setiap momen yang berharga dengan Tuhan di tahun ini. Mari refleksikan setiap kebaikan Tuhan. Mari lihat bahwa ternyata ada begitu banyak mujizat yang sudah Tuhan kerjakan. Dan mari akhiri tahun 2025 dengan sebuah kemenangan. Karena ada momen demi momen yang kita hadapi, jalani, lewati bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, mengejar Tuhan itu mengejar warisan rohani. Dari Gilgal sudah disuruh tinggal. No, saya tidak mau. Saya mau ke Betel, saya mau ke Yeriko, saya mau nyebrang sama-sama. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 berkata, dan sesudah mereka sampai di seberang sungai Yordan maksudnya, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, berikan aku hartamu, berikan aku ketenaranmu. No, bukan itu. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sebenarnya di waktu-waktu terakhir biasanya warisan dibagikan dan Elia juga seperti itu. Tapi Elisa tidak mau fokus kepada ketenaran seorang Elia. Dia tidak mau, Elia kayaknya tidak ada keturunan, semua hartanya akan jadi milik saya. Bukan seperti itu. Dia tidak numpang popularitas. Dan yang dia mau adalah roh yang membuat Elia seperti Elia. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 9 tadi, 1 Raja-Raja 2 ayat 9 tadi, oke. Versi BIMK. Setelah sampai di seberang dikatakan apa? Elisa bilang, wariskanlah kuasa Bapa. Kuasa yang ketika di Gunung Karmel berperang dengan hampir 900 nabi-nabi Baal. Dan dia mampu mengalahkannya. Kuasa yang mampu membuat Elia membuat mujizat demi mujizat. Kuasa seperti itu. Tapi apakah itu dia dapatkan dari Elia? Ini mungkin jadi pertanyaan juga buat kita. Apakah Elia mampu melakukan itu? Memberikan itu? Mampu memberikan itu? Ayat 10 Elia bilang, yang kau minta itu adalah sukar. Itu bukan sesuatu yang bisa saya berikan. Iya kan? Tetapi itu harus dikasih Tuhan. Kalau kamu lihat aku naik kereta dan hilang, itu berarti engkau sampai pada titik akhir dan Tuhan pasti berikan itu. Dinyatakan lewat apa? Jubah yang telah memanggil dia tadi. Waktu Elia terangkat, jubah itu jatuh dan Elisa mendapatkan itu. Dapat dari mana? Dari Elia? No, dapatnya dari Tuhan. Dapatnya dari Tuhan. Elisa meminta roh yang bekerja di balik itu. Kalau saudara mau melayani dengan hebat, dengan penuh kuasa, dekat dengan pemimpin, lihat semuanya oke, tetapi kuasa itu datang dari Tuhan, pengurapan itu datang dari Tuhan, mintanya kepada Tuhan. Para pemimpin rohani bisa tumpang tangan, ya. Jubah bisa diberikan lewat pemimpin rohani, ya. Tapi pastikan kamu mendapatkannya langsung dari Tuhan. Itu akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga dan kekuatan yang luar biasa di dalam pelayanan saudara. Tetapi juga kita melihat dari Elia ke Elisa,
itu adalah pelayanan dari generasi ke generasi. Elisa mendapatkan apa ya? Momen-momen berharga, keintiman dengan Tuhan lewat Elia. Ya, benar. Tetapi Musa dan Yosua juga, Yosua mendapatkan kepemimpinan, keteladanan, bahkan iman dari Musa. Kita bisa melihat generasi ke generasi. Bagaimana Salomo belajar tentang integritas dari ayahnya Daud, kedekatan Daud dengan Tuhannya, sikap penyembahan Daud kepada Tuhan, dan Salomo mendapatkan itu. Paulus mementoring Timotius, dan Timotius diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelayanan, dan Timotius melanjutkan pelayanan demi pelayanan yang Paulus tinggalkan juga. Murid-murid Tuhan dapat kasih, dapat iman, dapat caringnya dari mana? Dari pengajaran Yesus. Ini semua berbicara bukan berkat-berkat materi. Ini berbicara tentang generasi demi generasi yang mampu memberkati dengan berkat-berkat rohani. Elia kepada Elisa, kita bisa melihat ada iman yang akhirnya menjadi besar. Ada pengurapan yang dapat Tuhan lewat Elia juga. Yosua bisa mendapatkan leadership yang kuat, keteladanan yang kuat. Salomo dari seorang anak yang mau melihat orang tuanya seperti apa dan mampu mengaplikasikannya di dalam keluarga juga. Dan pada waktu diminta Tuhan tanya mau minta apa? Sama seperti Elisa. Dia meminta hikmat dan bukan yang lain-lain. Murid-muridnya akhirnya melayani dengan penuh belas kasihan, penuh kuasa juga. Berkat-berkat rohani itulah yang harus kita wariskan dari generasi ke generasi. Karena apa? Karena warisan terbesar bukanlah apa yang kita tinggalkan di tangan, tetapi apa yang kita tanamkan, taburkan di dalam roh mereka, di dalam hati mereka. Ini adalah warisan terbesar sesungguhnya. Kalau kita baca Matius pasal 1, kita akan melihat silsilah Yesus. Dari Abraham yang dikatakan Bapa orang beriman, ada kurang lebih 14 generasi sampai kepada generasi Daud. Dari generasi Daud sampai kepada pembuangan di Babel ada kurang lebih juga 14 generasi. Dari pembuangan di Babel ada kurang lebih 500 tahun dan ada 14 generasi juga. Sampai kepada Yusuf yang akhirnya melahirkan juru selamat Yesus. Tapi mari kita lihat bahwa dari generasi ke generasi Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, dan Tuhan tidak mau kehilangan momen itu. Yesus yang lahir dari generasi kesekian itu tetap dikatakan anak Daud. Kita bisa dikatakan anak-anak dari Abraham, Ishak, Yakub, bahkan seterusnya ada Yehuda dan seterusnya. Dari generasi ke generasi kita di posisi sekarang, apa yang kita mau wariskan selain dari kita menanamkan kebenaran demi kebenaran, iman, pengalaman melakukan mujizat, pengalaman berdoa dengan doa yang powerful. Apa yang kita mau tinggalkan? Harta, ngengat dan karet bisa merusakkannya, bukan? Tetapi sesuatu yang bernilai kekekalan haruslah menjadi prioritas. Yang anak-anak kita lihat, kita lakukan. Sehingga ketika mereka berkata, oh iya saya belajar ini dari orang tua rohani, dari kakak-kakak rohani,
dari pengurus-pengurus gereja, dari para pastor, dari gembala? Kita mau meninggalkan pernyataan-pernyataan seperti itu untuk melihat gereja kita maju dan lebih menjangkau lebih besar lagi? Harus dong, harus seperti itu. Harus seperti itu. Ini yang harus menjadi sesuatu yang ditanamkan di dalam roh kita. Bukan selalu menerima di tangan kita. Karena ada banyak orang jemaat yang ketika dihotbahkan tentang materi, tentang perpuluhan, tentang persembahan, kadang suka dalam tanda kutip ngomel. Tapi mungkin kalau khotbah seperti ini, warisan iman, oh itu mah gampang. Aplikasinya saudaraku, saya boleh bilang itu masih kurang. Yuk bangkitkan iman kita di momen Natal ini. Bangkitkan iman kita untuk menjadi generasi yang mampu diceritakan oleh orang-orang di bawah kita. Mereka adalah generasi yang luar biasa dan kami mau menjadi seperti mereka, bahkan lebih lagi. Dan kalau Elisa berkata, aku mau 2 bagian dari rohmu, percayalah seperti yang Tuhan bilang. Kamu akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang aku lakukan, maka itu akan terjadi kepada kita. Mau meminta sesuatu yang besar kepada Tuhan? Mau melihat terobosan demi terobosan? Yuk punya iman dan mau nyatakan itu kepada Tuhan? Berat. Memang Natal Natal harus dapat juga sesuatu yang mampu membuat kita, oh iya saya mau. Kadang-kadang refleksi, kadang-kadang kita membuat goal dari awal tahun bagus-bagus. Tapi kadang kita teralihkan. Dengan begitu banyak kesibukan kita. Sampai lupa, Desember ini belum ada, ini belum jadi, ini belum dapatkan. Tapi mari masih ada waktu untuk kita di momen merayakan, menyambut Natal ini. Warisan iman ini adalah hal yang utama. Untuk Tuhan temukan hati kita di Natal ini merindukan Dia. Saudara mungkin pernah mendengar dan ini saya tahu ini udah pernah dikhotbahkan tentang silsilah dari Jonathan Edwards. Dia adalah seorang hamba Tuhan, pengkhotbah di kurang lebih abad ke-17, 18 dan memiliki leadership yang kuat dan mempunyai keluarga yang hampir setiap malam dia sharing, dia doakan satu demi satu dan luar biasanya dia mendapatkan akhirnya keluarga yang luar biasa. Dan ada orang yang kemudian setelah 150 tahun melakukan survei terhadap silsilah dari Jonathan Edwards ini. Didapatilah dari keluarga besar ini, 13 orang jadi rektor, 65 orang jadi profesor, 75 orang jadi pejabat perwira militer, 80 orang jadi pejabat publik. Ada 60 orang jadi dokter, ada 30 orang jadi hakim, 100 orang jadi lawyer, pengacara, 100 orang jadi pendeta, 3 orang jadi senator, dan ada 1 orang jadi wakil presiden. Hanya dari kebiasaan demi kebiasaan baik yang ditanamkan oleh seorang Jonathan Edwards. Untuk mendoakan, untuk sharing, untuk memotivasi anak-anaknya sebelum tidur. Berbanding terbalik dari seorang yang bernama Max Juk, seorang yang kriminal. Ketika disurvei, hasilnya adalah dia memiliki 310 keturunan yang miskin dan mati dalam keadaan miskin, meminta-minta 150 orang kriminal, 7 pembunuh, 100 lebih orang pemabuk, dan 190 orang yang terlibat di dalam prostitusi. Sesuatu yang menyedihkan. Maria Jeff Tondano memiliki keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Di momen Natal ini saya mau mengingatkan bahwa yuk,
jaga keluarga kita menjadi keluarga yang bertumbuh terus di dalam Tuhan. Jonathan Edwards kemudian menulis seperti ini, kita memang tidak dapat mengubah siapa nenek moyang kita, benar ya? Tapi setidaknya kita dapat merubah keturunan kita. Kita mau dilihat seperti apa? Gereja kita mau dilihat seperti apa? Pelayanan kita mau dilihat seperti apa? Keluarga kita mau dilihat seperti apa? Pekerjaan kita mau dilihat seperti apa? Usaha kita mau dilihat seperti apa? Tergantung dari hati kita, aplikasi kita, manajerial kita, manajemen kita. Semuanya ketika ada hati yang melekat kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan selalu kerjakan dan sertai. Pertanyaan buat kita semua menutup firman Tuhan pada siang hari ini, apa yang akan kita wariskan di tahun ini, dalam hidup kita? Kita mau diingat sebagai apa? Kita mau meninggalkan legacy itu seperti apa? Warisan iman itu seperti apa? Apakah kita mau dikenang sebagai orang yang tukang buffet itu misalnya? Atau orang yang caring? Wah, asik. Yuk, mari merefleksikan pertanyaan ini dengan saya mau meninggalkan warisan iman yang kuat buat anak-anak saya, buat pelayanan saya, buat pekerjaan saya, karyawan saya, buat generasi demi generasi berikutnya di bawah saya. Karena saya cinta Tuhan, karena saya mengaplikasikan kasih Tuhan, mengaplikasikan pengurapan demi pengurapan Tuhan, pelayanan yang sudah Tuhan kerjakan buat kemuliaan nama Tuhan, dan itu nanti yang akan dibaca menjadi surat terbuka buat generasi selanjutnya. Saya tutup dengan pernyataan seperti ini. Siapa yang mengejar aku, kata Tuhan, bukan hartaku. Dialah waris dalam kerajaanku, kata Tuhan. Mari kita tunduk kepala.